video ini Bunda mau review nasi shirataki. Kalau mie shiratakinya kan udah ya sebelumnya. Ini yang nasi shirataki. Seperti apa, kandungan kalorinya berapa? Yuk kita mulai. Jadi ini Bunda beli nasi shirataki ya. Harganya Bunda beli 7.500 yang 200 gram ini. Kalau misalkan yang beras shirataki beda lagi. Kalau yang beras shirataki 100 gramnya sekitar 20.000. Kalau ini sudah jadi nasi. Pengolahannya pun berbeda. Kalau ini tinggal direbus. Kalau misalkan yang beras itu dimasak seperti nasi beras biasa. Bunda belinya dari e-commerce ya, dari Shopee atau Tokopedia. Ini bungkus bagian belakangnya. Ini ada cerita dari pembuatnya juga ya di sini. Kemudian di kotak sebelahnya ada cara penyajian nasi shirataki atau di sini disebutnya subu konyaku. Sebelum dimasak ditiriskan terlebih dahulu. Kemudian direbus sampai mendidih. Setelah itu disajikan dengan bumbu dan sayuran. Ada saran penyimpanannya juga, sebaiknya disimpan di suhu 15-30 derajat Celcius. Kemudian ada informasi nilai gizinya juga. Ini penting juga ya dari suatu produk. Ini untuk takaran saji 100 gram. Jadi satu bungkus itu kan 200 gram ya. Jadi satu bungkus itu 2 takaran saji. Satu takaran sajinya 40 kilokalori. Kalau satu bungkus ini berarti 80 kilokalori. Kalau nasi biasa 100 gramnya kurang lebih 180 kilokalori. Kemudian kita lihat komposisinya, lemak, protein, karbohidratnya juga rendah ya. Selama diet itu Bunda makan nasi shirataki paling cuma sekali atau 2 kali, jadi nggak terusan. Jadi dari awal pertama sampai kemarin terakhir udah mencapai maintenance, baru sekali atau 2 kali aja, mau nyobain aja. Karena dari harganya juga mahal dibanding dengan beras biasa dan kandungan gizinya juga memang rendah. Jadi sebagai pengganti aja kalau misalkan sudah kebanyakan karbohidrat pada hari tersebut. Tapi bukan sebagai pengganti di setiap perganti karbohidrat di setiap saat ya. Begitu juga dengan mie shirataki yang udah pernah Bunda posting ya di video-video sebelumnya. Ada cara merebus, ada beberapa resep, ada seblak mie shirataki, ada mie shirataki kuah tek-tek dan lain-lain. Coba dilihat aja di playlist Bunda yang resep mie shirataki. Ini di bagian depan ada diproduksi oleh PT-nya ada, tempatnya ada ya, Pasuruan. Kemudian ada BP POM-nya juga, ada berat bersihnya 200 gram. Hasil olahan ilas-ilas dalam bentuk butiran jeli atau subu konyaku. Ada halalnya juga. Oh ya, tadi di belakang ada ini ya, ada tanggal kadaluarsanya juga. Jadi kalau lihat suatu produk, kalau mau mengkonsumsi, kita lihat juga kadaluarsa, BP POM, sama halalnya kalau yang muslim. Ini lengkap semua ya. Ini mereknya Mr. Isi. Yuk sekarang kita buka dan kita lihat seperti apa, terus kita masak ya. Pertama buka bungkusnya, kemudian kita saring. Kan itu ada airnya ya isinya. Nah kita buang airnya, kita ambil butiran nasi shiratakinya aja. Kemudian kita siapkan panci, kemudian air ya untuk merebus. Kemudian yang sudah disaring tadi dimasukkan ke panci yang sudah berisi air itu. Lalu nyalakan kompornya, kita rebus sampai dengan mendidih. Udah hampir mendidih, tunggu sebentar lagi ya. Ini sudah mendidih. Kemudian kalau sudah mendidih seperti ini, sudah bisa dimatikan apinya. Lalu kita saring biar dapet nasi shirataki yang sudah direbusnya. Nanti airnya dibuang ya.
Kalau sudah ditiriskan, udah nggak ada airnya, kita taruh di piring deh. Nasi shiratakinya sudah jadi. Kita coba ya. Ini teksturnya sih mirip mie shirataki ya, kayak jelly-jelly gitu. Kemudian sekarang kita coba makan. Rasanya sama aja dengan mie shirataki, cuma beda bentuknya aja. Ini butir-butir, kalau mie shirataki bentuknya seperti mie. Kemudian kita sajikan dengan lauk lainnya. Ini Bunda ada sayurannya, labu siam rebus, kemudian ada tahu rebus, kemudian dikasih sambal kayak geprek gitu, jadi tahu rebus geprek. Kemudian ada telur dadar yang digoreng tanpa minyak. Ini jumlah kalorinya sepiring ini sekitar 270 kilokalori. Bebas ya ditambahkan dengan apa saja, tapi yang penting ada sumber proteinnya, kemudian ada sayurannya juga. Kalau misalkan karbonya sudah kebanyakan pada hari itu. Kesimpulannya, kalau dari rasa, ya rasanya sama dengan mie shirataki, kenyal-kenyal. Kalau dibanding nasi biasa ya enakan nasi biasa ya. Kemudian dari harganya ya lebih murah nasi biasa juga. Lebih murah mie shirataki juga, yang satu gelondong, yang satu bungkus 10 kan rata-rata di Shopee 37.000 ya, satu gelondongnya berarti 3.700. Cuma keunggulannya kalorinya aja yang rendah. Tapi dibanding mie shirataki lebih murah, lebih rendah kalori yang mie shirataki. Satu gelondongnya cuma 20 kilokalori. Kalau ini satu bungkus ini 80 kilokalori. Jadi untuk selanjutnya kayaknya Bunda nggak beli lagi deh nasi shirataki ini, cukup nyoba aja kemarin sekali atau 2 kali. Tapi kalau yang mie shirataki masih Bunda suka nyetok sih, Bunda masak atau Bunda pakai itu kalau jatah kalori hari itu udah banyak terpakai, dimakan pagi, makan siang atau cemilannya. Nah malamnya ini pengganti karbonya pakai itu mie shirataki. Jadi bukan dikonsumsi rutin setiap hari ya. Dan disertai sumber protein serta sayuran juga. Bunda lebih suka yang berkuah sih, rasanya lebih kenyang. Demikian review Bunda, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kalau ada saran, kritik atau pertanyaan boleh di komen.